pemahaman dan pengalaman terkait penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk budaya positif sendiri, itu saya sudah dapatkan di modul 1.4 untuk program guru penggerak. Dan di modul 1.4 ini, saya akan berbagi pemahaman tentang konsep-konsep budaya positif, mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan seterusnya. Kira-kira Bapak Ibu semangat sampai akhir nanti di nomor 8. Ya Pak, ini ada jargonnya dari guru penggerak. Salam guru penggerak. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang sekarang sedang kita galakkan, ya, kurikulum merdeka, di mana di dalamnya itu ada dimensi profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita pelajari bersama dan kita tanamkan ke dalam diri masing-masing murid kita. Kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Kurikulum merdeka, sebelum kurikulum merdeka itu ada kurikulum 2013. Sebelumnya lagi ada TSP. Sebelumnya lagi ada kurikulum 2006. Coba kita bayangkan, kenapa sih kurikulum itu harus selalu berubah? Ini di sini kita ditekankan di guru penggerak bahwa pendidikan itu sifatnya harus dinamis. Jadi nggak boleh stuck, tidak boleh statis. Demikian dengan kurikulum, kita harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kita sudah masuk di zaman 4.0. Kita sebagai guru juga harus mengikuti, jangan sampai kita kalah lebih maju dengan kurikulum kita. Apalagi sekarang bahayanya cybercrime dan lain-lain, itu sangat berbahaya untuk anak didik. Kita juga harus pelan-pelan, walaupun sulit, tapi kita harus belajar Bapak Ibu. Karena ini untuk masa depan putra putri bangsa kita. Di situ ada yang saya garis atau yang saya warnai merah, berdiferensiasi. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang paham apa sih makna dari diferensiasi. Ya, terima kasih. Pembelajaran yang mungkin sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Terima kasih atas pendapat yang diberikan. Ya, betul sekali. Diferensiasi ini lebih memusatkan pembelajaran sesuai dengan keinginan murid. Jadi murid diberikan keleluasaan untuk memilih apa yang dia minati. Jadi diferensiasi itu misalkan anak diberikan tugas tentang pembelajaran IPA. Kemudian dia untuk pengumpulan tugasnya boleh berupa video, boleh berupa cerita bergambar kalau dia suka gambar, boleh dia berupa lisan kalau dia suka public speaking. Seperti saya suka bercerita, Bu. Jadi ya sudah, kita nilai dalam bentuk lisan dengan menggunakan cerita. Bu, saya nggak suka, Bu, saya sukanya gambar. Sudah, dia bikin dalam bentuk cerita bergambar. Itu di situ ada student center learning. Jadi sekarang kita ditekankan sebagai guru untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi bukan gurunya yang aktif, tapi muridnya yang harus aktif melalui kolaborasi, melalui kerja kelompok, melalui aktivitas bergerak dan lain sebagainya. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Ini saya dapatkan pada pembelajaran modul 1.1. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Haji itu maksudnya Ki Hajar Dewantara. Jadi kita ibaratkan guru itu adalah seorang petani dan siswa itu diibaratkan bibit padi. Namanya bibit, kita kan nggak tahu dia bibit yang baik atau bibit yang kurang baik,
ibaratkan tanah itu adalah sekolah kita ini adalah dimana kita mencoba untuk memberikan kenyamanan kepada anak. Mereka nyaman di sekolah, senang dengan pembelajarannya, gurunya ramah, itu akan membuat kenyamanan anak. Jadi sekolah seperti rumah kedua bagi mereka. Dan filosofi juga tentang pemikiran Ki Dewantara, beliau mengatakan bahwa anak itu terlahir seperti kertas sudah ada karakter yang tertulis samar di dalamnya. Jadi bukan kertas putih kosong yang harus kita isi. Nah, tugas kita sebagai guru menuntun anak-anak kita untuk bisa menebalkan lakunya. Watak dan karakter itu tidak akan bisa diubah. Bagaimana kita menumbuhkan lakunya yang positif tadi, yang lakunya yang negatif kita biarkan tetap sama. Jadi kita berusaha menumbuhkan karakter-karakter positifnya. Yang karakter negatif kita biarkan supaya sama, jangan sampai muncul. Nah, ini ada kegiatan kita mau praktek biar nggak ngantuk. Ini adalah kegiatan cobalah buka. Bisa berpasangan dengan sesama belahan kiri ya. Jika Anda adalah A, rekan Anda adalah B. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, intimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan orang agar Anda bersedia membuka kepala. Kita coba ya. Coba bisa berpasangan siapa yang membentuk genggam dan siapa yang mencoba membuka genggamannya. Silakan. Coba hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Coba silakan buka genggaman tangan teman yang lain. Sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup? Diri sendiri, gitu ya. Itu sesuai dengan teori choice theory dari Dr. William Jackson. Beliau meneruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Bagaimana merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini dan ini, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gitu. Ya, betul ya? Betul ya. Oke, ini ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kita harus ubah. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri, bukan orang lain. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Sebaiknya untuk hukuman ya, kembali lagi ke hukuman. Kita sebagai bapak ibu guru itu dengan pemberian hukuman itu akan menggagalkan identitas siswa kita. Hukuman itu adalah alternatif terakhir. Jadi kita harus menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri anak didik kita karena keyakinan atau nilai-nilai yang diyakini oleh mereka, bukan karena motivasi dari luar. Kita harus menanamkan disiplin positif dari dalam diri anak karena keinginannya sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Gitu ya. Next. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah identitas gagal. Jadi kalau bisa dikurangi, bahkan jangan sampai dilakukan. Karena apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi
beda. Kalau konsekuensi itu kan dari peraturan. Jadi anak-anak kita di kelas kita buatkan peraturan kelas dan mereka melaksanakan. Itu konsekuensi. Ketika dia salah, dia tahu konsekuensinya. Begitu. Kalau restitusi, dia pilihan. Itu nanti ada di next slide itu tentang restitusi, nanti saya jelaskan. Restitusi itu pada intinya adalah anak diberikan keleluasaan untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Jadi bukan dari kita, dia sendiri yang menentukan. Oh berarti aku harus seperti ini. Oh kalau aku ini salah, apa yang harus saya lakukan? Jadi dia biar berpikir seperti itu, dia bernalar. Apa yang harus aku lakukan? Ketika dia bisa seperti itu, nantinya di kehidupannya masa depan, ketika dia memiliki atau mempunyai suatu masalah, dia bisa mengatasinya sendiri tanpa bantuan orang. Jadi mandiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu restitusi. Nah, kalau konsekuensi ini karena ada peraturan, contoh tata tertib sekolah, otomatis kan itu konsekuensi harus dilakukan oleh siswa, harus patuh begitu, ya kan? Beda dengan hukuman, lari harus lari, itu kan hukuman fisik. Ya. Dia hukuman nggak nyaman, dia nggak nyaman. Jadi kalau hukuman itu sifatnya menekan, ya. Kalau konsekuensi itu masih ada dalam batas peraturan tadi. Kalau restitusi, dia memilih. Gitu. Nah, ini makna disiplin positif. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kenapa itu saya warna merah? Karena kita sedang setelah disiplin positif, anak harus ditanamkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu tidak ada hubungannya dengan ras, agama, suku, tidak ada. Jadi universal, kesatuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun. Sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Contohnya dari beberapa institusi atau organisasi yang mungkin yang selalu kita perlihat itu yang ini. Ini yang sedang kita, Bapak Ibu guru, ini adalah yang kita lakukan saat ini. Profil pelajar Pancasila itu adalah terdiri dari nilai-nilai kebajikan ini. Sama halnya dengan institusi atau organisasi lain. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita harus menuntut anak didik kita itu nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita yakini ya anak. Kita membuat sebuah kesepakatan kelas atau kehidupan. Next. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada kurikulum sekolah? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab kira-kira nilai kebajikan apa yang harus ditanamkan? Kalau menurut saya tidak harus banyak ya, cukup dua kalau saya menghargai dan peduli. Itu nanti kalau kita jabarkan pada perilaku itu sudah luas. Karena anak sekarang itu kepeduliannya itu menurun menurut saya. Ada temannya yang jatuh saja ditertawain gitu kan, ya segera ditolong. Itu salah satu contohnya. Kalau menghargai, belajar mendengarkan orang lain berbicara, itu menurut saya harus belajar setiap hari, dan itu kita jadikan sebagai nilai-nilai yang harus kita. Terima kasih Bu Gusti, tepuk tangan untuk Bu Gusti. Menurut beliau adalah nilai kebajikan menghargai dan
peduli. Itu mungkin nanti bisa ditanamkan atau dibuat ya dengan kelas di sendiri. Untuk yang lainnya, dan untuk nilai menghargai dan nilai peduli itu kan juga sudah masuk di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Berarti kira-kira profil pelajar Pancasila itu cocok gak sih untuk anak didik kita? Cocok. Karena itu sudah ikut semuanya. Ada nilai-nilai kebajikan di sana. Oke, next. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia, saya pindah sini ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Grossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita kupas yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contoh, Bapak Ibu guru, kita kan terkadang dapat undangan workshop, bayar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, betul atau enggak? Terus pokoknya melok bayar, pokoknya mari boleh. Jadi itu cuma apa? Cuma hanya menghindari supaya tidak nyaman biar nggak dipanggil kepala sekolah. Kalau kita dipanggil sekolah, kemarin kenapa kok itu workshop? Nah, kan itu lebih gak enak. Jadinya kita harus tetap melakukan yang bayar, yang mengikuti workshopnya dengan baik. Itu untuk motivasi yang pertama. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira apa contohnya? Nah, itu dia. Ketika misalnya ini murid ya, namanya murid itu suka kan diberi sesuatu yang jadi sesuatu yang menyenangkan buat dia. Contoh coklat gitu, contoh makanan dan lain sebagainya. Dan motivasi itu yang membuat dia next kalau ketemu bu guru itu aku mau ngacung lagi, mau ngomong biar ada coklat. Nah itu motivasi yang kedua. Nah motivasi yang satu dan yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri dan murid kita. Itu yang ketiga, sulit sekali. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini PR-nya kita. Bapak Ibu guru, ini PR kita. PR saya juga. Saya harus melakukan ini keinginan saya. Mengerjakan PR bukan karena ancaman, bukan karena uang. Memang itu tugas saya. Jadi menanamkan yang seperti itu yang sulit. Oke, next. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada tiga. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, bertahan hidup itu adalah yang pokok: makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Kasih sayang dan rasa diterima itu rasa ingin diterima, dikasih sayangi, ya, dicintai, gitu. Bisa membaur dengan banyak orang, kayak senang gitu. Itu berarti merasa kepingin diberikan kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, ini kepingin untuk diakui. Ini loh aku bisa seperti ini. Ya, memimpin, berprestasi, diakui. Nah, itu juga ada di sini. Kebebasan itu ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Aku kepingin gini kok, aku nggak mau seperti itu. Kan ada murid seperti itu kan juga ada.
Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Kayak Bapak ini kan kayaknya senang humor ya, suka bercanda. Nah, mungkin kebutuhan hidupnya dari kesenangan. Begitu ya. Ya, senang akan mengoleksi barang-barang antik itu kan kesenangan. Gak apa, itu kebutuhannya. Gitu ya. Oke ya. Nah, next ya. Bapak Ibu, saya ingin dengan menjawab kira-kira kebutuhan apa yang sedang dipenuhi pada ilustrasi cerita. Mungkin ada yang membantu untuk membacakan ceritanya. Saya begini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya memulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang dia penuhi? Jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Kekuasaan. Karena dia ingin diakui itu aku keren, aku sudah mobil. Nah, itu ya. Itu jawabannya. Jika jawaban Dimas seperti itu. Lagi ke slide berikutnya. Ya, mungkin ada yang bisa. Bawahnya belum selesai. Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan. Kurang apa? Kebebasan. Kurang Sayang. Nah, itu dia. Kasih sayang. Kan dia ingin biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, kebersamaan. Iya, dia kepingin disayang, dicintai. Iya, betul sekali Bu Gusti. Coba jawaban yang ketiga mungkin apa? Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Aku suka bermain. Kebebasan. Apa? Kebebasan, betul sekali. Ya, aku senang bisa jalan-jalan ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kurang satu. Menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan. Bagus sekali, pinter-pinter ini. Nah, itu adalah kebutuhan dasar yang mendasari kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Bisa. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Bisa lebih dari satu orang bisa lebih dari satu. Baik, next. Berarti sudah pintar-pintar ya. Nah, sekarang saya akan berikan kuesioner. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner ini. Ada 40 pertanyaan. Kebutuhan dasar saya itu yang mana sih? Apa saya ingin kesenangan? Apa saya ingin kebebasan? Apa saya ingin dicintai, dikasih sayangi? Minta tolong dibantu. Itu bolak-balik ya. Oke, bukan. Bisa diisi. Nanti salah satu atau salah dua dari panjenengan bisa ke depan mempresentasikan hasilnya. Boleh dilingkari, boleh dicoret, boleh dikasih silakan diferensiasi. Ada panduannya, nanti setelah selesai semua diisi, silakan dikelompokkan. Kalau misalkan panjenengan senang kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima, itu nomor 1 dan 10. Jika nomor 1 dan 10 nanti nilai skornya paling tinggi, berarti Anda adalah seseorang yang butuh untuk disayang dan dikasih. Jika
nomor 11 sampai 20 berarti Anda butuh rasa akan kekuasaan. Jadi jujur aja biar tahu kebutuhan dasar apa yang sedang Anda penuhi. Pada waktu itu saya juga mengajarkan modul ini dan ternyata hasil saya itu ada di poin yang ini. Saya suka bersenang-senang. Kalau sudah selesai nanti boleh saling membantu menghitung antara teman sebelahnya, nggak apa-apa, biar lebih cepat. Cara menghitungnya seperti yang ada di depan itu. Kalau misalkan, jadi dikelompokkan dulu nomor 1 sampai 10 poinnya berapa, nomor 11 sampai 20 poinnya berapa, nomor 21 sampai 30 poinnya berapa, nomor 31 sampai 40 poinnya berapa. Nah, poin yang tertinggi itu akan menunjukkan kebutuhan dasar apa yang sedang ingin Anda miliki. 1 sampai 10 skornya bawahnya berapa, 11 sampai 20 skornya berapa. Berarti yang ketiga juga ya, 21 sampai 30 nilainya berapa. Nah, sudah, kalau sudah bisa dituliskan di situ. Mungkin ada nanti salah satu yang bisa maju ke depan menjelaskan hasil kuesionernya tadi, isiannya kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi. Yang paling tinggi 30. Kebetulan kasih saya dan merasa diterima. Dan apa semua orang itu berbeda-beda. Kalau yang paling tinggi butuh banget kesenangan sama kayak saya. Ini ya untuk panduannya. Jadi soal atau kuesioner 1 sampai 10 itu dihitung dulu jumlahnya berapa. Yang 11 sampai 20 jumlahnya berapa. Yang soal nomor 31 sampai 40 jumlahnya berapa. Yang paling tinggi skornya kebutuhan itu yang sedang Anda ingin penuhi. Sudah kakak muncul apa skor yang paling tinggi? Untuk apa kakak? Untuk kesenangan. Oke, kurang dikit semua kayaknya. Habis ini kita rekreasi baru-baru. Sudah gitu semuanya? Sudah dapat hasil? Coba sih saya mau cek siapa yang kebutuhannya butuh kasih sayang dan kasih diterima. Butuh kasih sayang dan diterima. Oke, 1, 2, 3, 4. Semoga kebutuhannya segera terpenuhi ya. Kebutuhan apa kekuasaan? Ada ya. Betul ada ya. Kebutuhan akan kebebasan. Oh, Gusti, kakak, Asri, mama, oh iya, betul bebas. Boleh. Kebutuhan anak kesenangan. Saya sudah sama. Saya kepingin senang-senang. Iya, baik. Nah, dari sini kuesioner ini Bapak Ibu sebenarnya bisa diisi juga oleh murid. Jadi kita tahu kebutuhan dasar apa sih yang mendasari murid. Gitu. Bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Sudah ya? Paham ya untuk kebutuhan dasar manusia ya? Jadi ada berapa kebutuhannya? 5. Apa saja itu? Kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, kesenangan, satu lagi survival, kebertahan hidup. Survival, bertahan hidup. Jadi dari tempat tinggal, makanan itu juga suatu kebutuhan.
Iya, karena kuesionernya itu hanya mengeluarkan 4 itu saja. Yang ini otomatis pasti semua betul. Iya ada. Itu jadi termasuk hukuman. Nah, setelah ini saya akan membahas yang lebih konkret lagi dari istilah kebutuhan dasar manusia ini, yang kita akan masuk ke restitusi. Bisa di next? Nah, ini juga sibuk mengisi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ada pembunuh, ada rumah merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kalau dari kelihatannya kalau ini versinya Pak Basri. Kalau yang ini versinya Pak Wahid. Kalau yang ini belum ada sih ini. Kalau Bapak Ina sepertinya condong ke sini. Ternyata posisi kontrol guru ini juga harus kita pahami. Kita itu berada di posisi mana sih? Sebaiknya dalam melakukan posisi kontrol ini, yang harus sering kita lakukan adalah yang ini, dan yang paling sulit adalah yang ini. Ini boleh Pak, tapi ada positif dan negatifnya. Negatifnya apa? Tidak dihargai oleh murid, cuma berasa teman. Tidak dianggap seperti teman. Kalau aku bisiku, nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan dan setelah ini akan saya tampilkan masing-masing dari 5 posisi kontrol guru ini supaya Bapak Ibu paham. Bisa di next. Nah, ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau fisik kayaknya sudah nggak ada ya, tapi kalau verbal kayaknya masih ada. Itu jatuhnya penghukum. Ya, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Padahal di awal tadi sudah saya ceritakan bahwa sekolah itu seperti taman, seperti ladang, harus nyaman, harus membuat murid itu senang ada di sekolah seperti rumah kedua. Tapi kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, kira-kira nyaman nggak muridnya? Iya. Ini adalah contoh kalimatnya. Jadi sedikit keras ya. Atau yang saya atau awas. Gitu ya. Siapa berbeda ya? Sebelumnya tertawa itu ada kemungkinan ke arah sana ya. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti terakhir yang selesai. Jadi seperti memojokkan anak itu. Nah itu menghukum. Itu nggak boleh. Itu akan menggambarkan identitas mereka. Jadi mereka seperti merasa aku kok seneng terus. Nah itu juga termasuk menghukum. Jadi jangan terlalu sering menjadi seorang guru Bapak Ibu ya. Next, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Jadi ini lembut malah lembut. Jadi merasa anak itu jadi, kok kenapa aku seperti ini? Kok aku kok gini terus ya? Itu membuat dia merasa bersalah. Jadi mengasingkan dirinya. Contoh kalimatnya, Ibu sangat kecewa dengan kamu. Seperti itu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini? Jadi anak itu akhirnya langsung seperti membentuk dirinya sendiri. Oh my lagi sih. Nah itu membuat merasa bersalah. Kayaknya Bapak Ibu guru belum ada yang Ruang begini kalau seperti itu. kira-kira kalau versinya berapa itu posisi kontrol yang mana?
motivasinya masuk ya. Apa udah? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memukarai seseorang. Begitu Pak Asril? Sepertinya apakah mencerminkan Bapak Asril? Ya. Nah, jadi kalau dari sisi positifnya oke, hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Tapi negatifnya? Iya, tidak dihargai ya. Tidak dihargai oleh muridnya. Jadi seperti teman, di luar teman, di dalam sekolah teman. Nah itu sebenarnya jangan ya Pak Asril. Maksudnya boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Saya sebenarnya juga berperan sebagai teman loh, sama. Tapi saya terkadang hanya tidak sesering Asril maksudnya. Karena juga bisa jadi teman, ya kan? Bapak itu bisa perhatikan saya ketika saya mengajar. Tapi bahkan saya juga bisa jadi profesor. Iya. Oke, berikutnya. Oh, ada contoh kalimatnya. Sorry. Ayolah bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak ada bantuan Bapak soalnya ini yang sering adanya nih. Ya sudah, nanti sudah Bapak, nanti ibu bantu bereskan. Habis nggak usah ditulis, ayo kesulitan sakit. Tuh, ada seperti itu ya? Ada. Nah itu posisi kontrolnya sebagai teman. Mas nanti kalau udah sama guru, sekarang masuk kelas sudah nah itu juga bisa. Itu di posisi kontrol sebagai teman. Next, memantau. Pak Wahid ini kayaknya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kalau sudah konsekuensi, berarti dia manut peraturan. Kamu melakukan kesalahan, apa konsekuensinya? Ya itu lakukan. Memantau itu seperti itu. Ya. Contoh kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu posisi pemantau. Iya, dia berdasarkan analisis dan data. Jadi lagi setelah kamu itu sudah data sebanyak ini, terus apa sanksinya? Kan sudah dituliskan, sudah kesepakatan, konsekuensinya ini dijalankan. Gitu seperti itu. Pemantau itu manut sesuai peraturan. Terus next, nah yang terakhir ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita harus belajar jadi manajer. Tapi dalam kehidupan atau di dalam tingkah laku kita pas waktu kita di kelas atau di sekolah, itu sebenarnya ada yang mencerminkan manajer, tapi kita tidak sadar kita telah melakukan manajerial kepada murid-murid kita. Nah, sekarang kita akan berdalam manajer itu yang seperti apa. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali lagi kepada kedua posisi. Jadi bisa diputar-putar. Setelah jadi manajer, jadi teman, jadi pemantau. Jadi yang harus kita lakukan di posisi kontrol itu 3. Yang wajib teman, pemantau, sama manajer itu betul-betul. Contoh nyata di ibu kita. Di kelas 2 tadi ada yang berkata, ibu kita, saya datang ke situ. Dia cerita, ini Bu, saya mau main didorong. Terus saya tanya, terus setelah ini kamu mau apa? Terus dia dengan kesadaran dirinya, saya mau minta maaf Bu, salah deh. Dan saksinya sama Bu Ika, saya menanyakan. Jadi posisi itu saya sebagai tapi ya posisinya juga saya dikurang itu salah juga. Harus bahasanya yang lembut,
teman begitu ya. Ini contoh kalimatnya. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia sesuai? Kalau di sekolah kita melakukan itu sebenarnya ini bakunya seperti ini. Tapi secara real di lapangan langsung aja. Terus sekarang pengennya mau apa? Sudah gitu aja. Terus jangan dia kan pasti berpikir, nalarnya dipakai. Oh dia sudah pernah saya harus dipakai. Dia minta maaf seperti itu. Lagi dan bisa bermain lagi. Jadi seperti itu ya minta ya. Nah itu adalah posisi manajer. Itu gimana itu? Guru ya harus jadi posisi kontrol manajer itu lagi terus. Oke ya, next. Nah, coba posisi kontrol apakah aku? Ada yang mau menjawab? Yang pertama kira-kira posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah? Betul. Saya merasa kecewa sekali. Lalu apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manager. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas pemantau. Ini kan sesuai konsekuensinya. Ayolah lakukan bagi bapak ibunya. Iya, itu ya. Jadi itu kalimat-kalimatnya ya, seperti itu. Jadi sudah paham ya bapak ibu tentang posisi kontrol. Kira-kira mau yang mana yang dijalankan? Kalau menurut saya pribadi ya. Kalau menurut saya pribadi, pembukaan itu sesekali boleh. Sesekali boleh. Biar dia itu nggak seenaknya sendiri. Tapi ya sekali dua kali, jangan terlalu sering. Bunita ya. Iya, presentasinya juga sedikit. Yang diperbesar yang manajer. Oh gitu ya, oke. Nah, sekarang kita berpindah ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sebenarnya kita kalau bikin peraturan itu kurang tepat. Yang betul adalah keyakinan kelas. Kenapa? Peraturan kelas itu kan dari guru ke murid. Peraturan ini, ahli, konsekuensinya ini, itu peraturan. Kalau keyakinan kita aja bersama. Anak-anak, kamu kepilih apa? Kesepakatan kelas kalau biasanya ya bapak ibu guru ya. Itu sudah sama halnya dengan keyakinan kelas. Jadi anak-anak diajak untuk berkolaborasi, berdiskusi. Kelas ini kita buat seperti apa? Dan nilai-nilai yang diyakini mereka itu apa? Supaya bisa tanggung jawab menjalankannya. Tahu ya bedanya ya, Bapak Ibu ya, peraturan dan keyakinan. Next. Nah ini adalah langkah menyusun keyakinan. Menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas, mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif, menentukan peraturan kelas yang sudah dibahas menjadi nilai kebajikan, menggali perilaku yang mencerminkan keyakinan dan yang tidak mencerminkan keyakinan kelas, dan 5 memperdalam keyakinan kelas. Tugas guru apa? Tugas murid apa? Nah, kemarin ini pada waktu next pada lokal 2 ini saya belajar untuk membuat keyakinan kelas bawah ini. Jadi ibaratkan warna-warni apa itu namanya kertas apa ya? Sticky note. Anak-anak diberikan sticky note satu-satu. Kira-kira kamu pengen apa di dalam kelas? Tidak boleh makan di kelas, boleh. Tidak boleh rame, tempel. Tidak boleh main HP, tempel. Ini warna-warni. Dari keyakinan kelas yang sudah terkumpul tadi itu dirubah menjadi kalimat positif. Misalkan tidak boleh rame, akhirnya dia dirubah menjadi perhatikan guru saat pembelajaran. Jadi dirubah menjadi kalimat positif. Kemudian belajar dengan serius sama yang tadi. Makan saat
istirahat karena di atas tadi tidak boleh makan di kelas kan asal. Nah, karena ada kalimat tidak itu nggak boleh, harus dirubah menjadi kalimat positif. Jadinya apa? Makan saat istirahat. Jadi seperti itu cara menyusunnya. Setelah dari kalimat positif sudah diganti, tuliskan nilai kebajikan apa yang ada di dalam keyakinan itu. Memperhatikan guru saat belajar, menghormati, maksudnya nilai kebajikannya. Belajar dengan serius, masuk nilai kebajikan, tanggung jawab. Makan saat istirahat, maksudnya disiplin dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan kelas, maksudnya tanggung jawab dan kebersihan, nilai kebersihan. Nah, seperti itu. Setelah itu, setelah kita tahu nilai kebajikan, baru tulis di sini LI. Ya, apa yang boleh diterminkan di kelas dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas, keyakinan itu tadi. Tidak tampak seperti ini. Terus yang terakhir, pilih tugas guru apa, tugas murid apa. Seperti itu. Jadi untuk menentukan keyakinan kelas itu seperti ini. Bisa dipahami, oke? Nanti mungkin bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Oke, next. Nah, ini segini garis diskusi versi saya. Kalau dari banyak versi yang ada di modul-modul, saya membuat kesimpulan segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan antara guru dan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami dan diinisiasi secara mandiri oleh murid serta dijalankan penuh tanggung jawab. Menurut saya, menurut banyak buku banyak yang nah, ini namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini adalah solusi yang paling efektif bagi kita saat menemui kasus yang ada di sekolah. Tahapan ini penting, Bapak Ibu. Ternyata saya juga merasakan, oh ternyata seperti ini ya. Saya dulu kan pokoknya ya sama akhirnya dari sini pembelajaran di guru penggerak ini gitu ya. Ini adalah contoh-contoh kalimat untuk masing-masing tahapannya. Next. Ini ya, menstabilkan identitas dulu yang pertama. Jadi kalimatnya mesti anak-anak. Misalnya seperti ini, setiap orang pasti bakal merasa sesuatu. Saya juga pernah. Itu menstabilkan identitas seperti ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini nantinya, alasan kamu apa sih kok melakukan seperti ini? Kamu tahu nggak kalau sebenarnya ini tidak baik? Validasi seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Jadi gitu, stepnya seperti itu, bertanya. Nah, ini next. Nah, ini kemarin adalah salah satu tugas saya untuk contoh penerapan kasus dengan restitusi. Ini contoh saya menggunakan salah satu murid dari kelas 6. Saya fokusin terkait dengan segitiga restitusi.
itu adalah tahapan segitiga restitusi. Sudah saya tuliskan di situ ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu yang harusnya kita lakukan saat kita menghadapi kasus-kasus yang ada di kelas kita masing-masing, seperti itu. Bisa dipraktekkan ya nanti. Insya Allah. Nah, ini contoh kasus kita akan mulai. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah melihat video saya, sekarang saya ingin Bapak Ibu yang mencari mana sih yang stabil, yang menstabilkan identitas itu yang mana, yang validasi tindakan itu yang mana, yang menanyakan keyakinan itu yang mana, terus posisi kontrolnya itu apa saja. Luar biasa. Itu ada Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas pada jam istirahat makan siang. Tak semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di 2 kelas. Contohnya, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Kembali ke dialog tadi. Dialog tadi. Nah, mana posisi kontrol apa yang ditunjukkan Bapak? Posisi kontrol ini dari mana? Ada pemukul, ada pembawa masa bersalah, ada teman, ada promotor, ada manajer. Kira-kira yang mana? Kira-kira posisi kontrol apa di situ? Ya, karena ini campuran. Ada manajernya, ada pembawa rasa bersalahnya, ada apa? Untuk posisi kontrol ini tidak harus satu posisi, tidak, bisa lebih dari satu. Kalau saya melihat dari sini, ini dia sudah manajerial kalau menurut saya. Tapi versinya Burani, versinya Burana tadi ada yang membuat perasaan bersalah pada kalimat-kalimat tertentu, gitu ya. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar juga. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario? Kebutuhan tadi ada 5. Kesenangan, oke, benar ya. Apa yang lempar-lemparan? Ya, senang. Nah, berarti kebetulan akan rasa senang. Oke, betul. Next, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan penyampaian keyakinan? Kira-kira yang menstabilkan identitas itu yang mana? Untuk dialog tadi. Coba yang mana? Yang mana menstabilkan? Menstabilkan itu berarti contohnya misalkan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Juga sama seperti itu ya, ada seperti itu ya. Nah itu baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Nah itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, yang mana? Validasi tindakan yang salah itu kelihatan. Yang mana? Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Itu validasi tindakan yang salah. Pasti seru lempar-lemparan makanan begitu. Nah itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang keyakinan ini yang paling kelihatan. Keyakinan. Coba. Keyakinan yang mana? Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang dipercaya dan mana yang belum. Nah, itu keyakinan kelas. Itu adalah 3 step dari segitiga restitusi. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif, ya. Dan untuk penutupnya, ini ada satu kutipan dari Kiai Haji Maimun Syakir, yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan terkadang nanti teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PJOK ya di kelas 5 ini. Tapi sebelumnya Bu Dini mau mengenalkan sebuah kesepakatan kalau peraturan kelas itu kan dibuat dengan kerjasama antara Bu Dini dengan kalian peraturannya. Sedangkan keyakinan kelas itu sebuah nilai-nilai yang akan kamu lakukan dan secara sadar akan kamu lakukan terus-menerus. Jadi bukan karena keinginan Bu Dini, tapi keinginan dari kalian sendiri yang ingin melakukannya. Itu namanya keyakinan kelas. Untuk mengawalinya, Bu Dini punya kertas yang namanya sticky note. Nah, di dalam sticky note ini nanti kalian silakan menulis kira-kira keinginan kalian untuk kelas ini. Misalkan tidak boleh makan Bu ketika pembelajaran, tulis aja. Yang lainnya bebas ya. Jadi semua dari kalian silakan kalian tulis keinginan kalian dan nantinya akan kita yakini menjadi keyakinan kelas. Oke? Misalkan ada yang sama, berarti diambil salah satu saja, begitu ya. Minta tolong Bagas dibagikan ke teman-temannya. Satu orang satu lembar ya. Nanti ketika sudah selesai menulis, boleh kita tempel di karton yang sudah Bu Dini siapkan di belakang itu. Apa bacanya? Jadi setiap pembelajaran PJOK, keyakinan-keyakinan itu yang akan kita laksanakan, begitu ya. Satu orang satu sticky note. Sekarang diisi, tulis keinginan kalian untuk keyakinan kelas kita. Ditulis. Tiap orang enggak sama, enggak apa-apa. Nanti kan masih disaring. Bergantian. Ditata yang rapi. Ini adalah hasil keyakinan yang sudah kamu tempel, akan Bu Dini bacakan, kemudian akan dibedakan. Misalkan ada yang sama, kita skip satu, pakai yang satu aja. Jangan kalimatnya ada yang sama, kurang lebih sama, jadi kita ambil satu aja, ya. Jadi ada berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari 6 ini anak-anak dalam sebuah keyakinan kelas itu
tidak boleh ada kata-kata negatif. Jadi ada kalimat tidak boleh, itu jangan. Dilarang, itu jangan. Kita akan rubah kalimat-kalimat yang kamu sudah buat dalam bentuk keyakinan ini menjadi kalimat positif. Begitu ya, kita coba. Misalkan, menjadi siswa yang aktif dalam hal apapun. Oh, ini sudah tidak, ini sudah negatif ini, pinter ini yang bikin. Berarti nanti ditulisnya. Nah, jadinya nanti seperti ini, kalimat positif. Satu, aktif dalam pembelajaran. Oke, setuju? Ini kamu sendiri loh ya. Aktif dalam pembelajaran. Berarti harus sering bertanya, menjawab, begitu berpendapat, begitu ya. Nomor 2, kelas menjadi bersih dan rapi dan gak rame. Berarti yang harus apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Terus yang ketiga, membawa buku atau seragam PJOK pada waktunya. Membawa buku atau seragam PJOK pada waktunya. Berarti memakai apa? Seragam olahraga dan sesuai jadwal gitu ya, sesuai jadwal. 4, nih tidak rame. Nah, nggak boleh ada kata tidak rame. Berarti apa? Tidak rame saat pembelajaran, mendengarkan guru saat menjelaskan. Berarti apa? Memperhatikan guru, gitu ya. Nomor 5, di kelas tidak boleh makan. Nggak boleh ada kata tidak boleh. Berarti apa kira-kira? Apa? Tidak boleh ada kata dilarang. Makan saat apa Eva? Betul sekali. Makan saat jam istirahat. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang akan kita lakukan sepanjang pembelajaran PJOK di kelas 5. Jadi ini adalah 5 keyakinan kelas yang akan kita lakukan. Sanggup melakukannya? Sanggup ya. Misalkan aktif dalam pembelajaran. Ini masuknya apa? Berarti menjaga kebersihan. Ini berarti tentang kebersihan ya. Ada aktif dalam pembelajaran, berarti nilainya keberanian. Menjaga kebersihan, nilai kebersihan. Memakai seragam olahraga sesuai jadwal, ketertiban dan tanggung jawab. Memperhatikan guru, menghargai. Makan saat jam istirahat, nanti akan ditempel di belakang ya. Jadi ketika kamu melanggar atau kamu tidak sesuai dengan keyakinan, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Minta tolong Alif sama Bagas dilepas, ditempel di belakang.